Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Kali ini kita akan fokus membahas mengenai ukuran letak data, yaitu persentil data berkelompok. Apakah persentil data itu? Persentil adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 100 bagian yang sama. Jadi, terdapat 99 buah persentil yang didapati dari suatu kumpulan data terurut, yaitu P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 sampai dengan P99. Rumus untuk persentil data berkelompok itu tidak jauh beda dengan rumus desil. Nah, rumus desilnya masih ingat ya, seperti ini. Kalau persentil D-nya ini diganti dengan P, kemudian yang 10 ini diganti dengan 100. Jadi rumusnya menjadi seperti ini. Keterangannya tidak jauh beda dengan keterangan di rumus sebelumnya, yaitu di desil dan kuartil. DI itu adalah persentil ke I, dengan I-nya itu adalah 1, 2, 3 sampai dengan 99. LI-nya adalah tepi bawah kelas yang memuat PI, sedangkan P adalah panjang kelas, N-nya adalah banyaknya data atau jumlah frekuensi seluruhnya. Sedangkan FI ini adalah frekuensi kelas yang memuat PI, sedangkan FKI adalah frekuensi kumulatif atau jumlah frekuensi sebelum FI. Tentukan persentil ke 90 data yang tersaji dalam histogram berikut. Jadi ini ada histogram diminta untuk menentukan persentil ke 90, yaitu P90. Seperti biasanya, yaitu harus dirubah dulu ke bentuk apa untuk mempermudah mengerjakannya? Iya, dibentuk tabel ya. Nah, perhatikan di sini. Kalau dibentuk menjadi tabel, nah, kelas interval yang pertama yaitu dari 59 sampai dengan 93, frekuensinya adalah 5. Kita tuliskan di sini ya. Kemudian kelas interval dari 64 sampai 68 itu frekuensinya adalah juga 5. Kita tuliskan di sini ya. Nah, perhatikan untuk yang kelas interval ketiga, yaitu 69 sampai 73. Berapa frekuensinya? Iya, 7 ya. Kita tuliskan di sini. Berikutnya, kelas interval yang keempat, yaitu 74 sampai dengan 78. Frekuensinya adalah ini ya, 11. Nah, berikutnya adalah kelas interval 79 sampai 83, frekuensinya adalah 4. Nah, berikutnya lagi untuk kelas interval 84 sampai 88, frekuensinya adalah 5. Nah, yang terakhir kelas interval dari 89 sampai 93, frekuensinya adalah 3. Nah, untuk menentukan ukuran letak, baik itu desil, kuartil, ataupun persentil, kita cari terlebih dahulu jumlah frekuensi seluruhnya. Jadi, ini ditambahkan semuanya, ternyata hasilnya adalah 40. Berikutnya kita cari frekuensi kumulatifnya. Caranya gampang ya. Ini dituliskan dulu 5, kemudian 5 ditambah 5 sama dengan 10, dituliskan di sini. Kemudian 10 ditambah 7, dituliskan di sini 17. 17 ditambah 11, dituliskan di sini yaitu 28. 28 ditambah 4 adalah 32, kemudian 32 ditambah 5 adalah 37, ditambah 3, ketemunya 40. Setelah kita mencari frekuensi kumulatifnya, kita tentukan letak dulu, letak dari P90. Jadi, letak P90 itu di X 90 per P-nya itu 100 ya, kali N.
yaitu di X90 per 100, N-nya itu adalah ini, 40. Sehingga sama dengan letaknya itu di X36. X36 di mana? Nah, ini sampai dengan X5 ya, di sini sampai dengan X10, ini X17, di sini sampai dengan X28, data urutan ke-28 maksudnya, berarti kemudian di sini adalah dari 29 sampai dengan 32. Berarti untuk X36 itu ada di sini, di kelas interval yang ini. Ini memuat P90, sehingga ini disebut kelas P90. Kenapa ini disebut kelas P90? Karena disinilah nanti letak dari data urutan ke-36. Karena di sini nanti memuat data urutan ke setelah 32, yaitu 33 sampai dengan 37. Paham ya? Nah, sehingga kalau kita sudah tahu letak kelas P90-nya, kita akan bisa menebak bahwasanya nanti nilai P90-nya, persentil ke-90-nya itulah adalah terletak di tepi bawah, tepi atas kelas ini, yaitu 83,5 sampai dengan 88,5. Nah, sehingga kalau sudah seperti ini, kita ambil ya tabelnya. Letak dari P90 adalah di kelas interval dari 84 sampai dengan 88. Jadi nanti kita tulis terlebih dahulu ya untuk rumusnya. Rumusnya adalah P90 sama dengan L90 ditambah 90 per 100 kali N min FK90 dibagi F90 dikali P. Nah, karena kelas P90 itu di 84 sampai dengan 88, maka nanti bisa didebak untuk nilainya itu berada di kisaran tepi bawah tepi atasnya, yaitu di 83,5 sampai dengan 88,5. Nah, sehingga nanti L90-nya adalah ini, 83,5. Kemudian untuk P-nya itu adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Tepi atasnya adalah 88,5 dikurangi 83,5, sama dengan 5. N-nya itu adalah 40 ini. Kemudian F90-nya adalah lurus ini F90. Jadi di sini F90. Yaitu 5. Kemudian FK90-nya berapa? FK90 adalah jumlah frekuensi sebelum F90. Jadi ini ditambahkan semuanya. Kalau ini ditambahkan semuanya, hasilnya adalah ini, 32. Jadi ini adalah FK90-nya, 32. Setelah ketemu semuanya, kita masukkan ke rumus. Jadi kita ganti L90-nya dengan 83,5. Kemudian ini 90 per 100, N-nya diganti 40, dikurangi FK90-nya adalah 32, F90-nya adalah 5, P-nya juga kebetulan 5. Jadi di sini 83,5, ini adalah 36 dikurangi 32 per 5 kali 5. Sehingga ini nanti bisa dicoret ya. 36 dikurangi 32 itu adalah 4. 83,5 ditambah 4 itu adalah 87,5. Jadi nilai P90-nya adalah 87,5. Latihan soal aplikasi persentil. Dari 100 peserta tes akan diterima 20 orang dengan nilai tertinggi. Jika tabel berikut menunjukkan hasil tes, maka nilai terendah peserta yang diterima adalah. Nah, bagaimana caranya? Iya, kita cari terlebih dahulu ya jumlah seluruhnya, jumlah frekuensi seluruhnya ini. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 100. Nah,
Kemudian kita cari frekuensi kumulatifnya. Di sini 10 ditambah 15 berarti 25 ya. 25 ditambah 20 adalah 45. Iya, 45 ditambah 28 adalah 73. Ditambah 14 berarti 87. Ditambah 13 berarti iya 100 ya. Nah, sudah ketemu frekuensi kumulatifnya, maka kita perhatikan terlebih dahulu, kita harus mencari letak ukurannya ya. Letak ukurannya itu apa yang ditanyakan? Ini dari 100 peserta tes akan diterima 20 orang dengan nilai tertinggi. Nah, 20 orang dengan nilai tertinggi. Berarti 20 orang dari 100 itu berapa? Ya, 20%-nya. Nilai tertingginya di mana? Nilai tertinggi dalam tabel itu ada di yang bawah. Jadi di sini. 20%-nya ada di sini. Nah, kalau kita mau mencari nilai terendah peserta yang diterima, nanti ada di sini letaknya. Ini kan 20%, berarti 20 ini. Ini kalau ditambahkan, ini kan 27, berarti ada 7 orang yang tidak diterima di sini nantinya. Yaitu 7 orang itu nilainya kurang dari yang ditentukan. Nah, sekarang agar bisa diambil 20 orang, maka nanti untuk nilai terendahnya itu berkisar di sini. 20%-nya itu. Yaitu di mana? Ini adalah, kalau ini 20%, berarti yang atas ini adalah yang akan dibuang 80%-nya ini. Nah, sehingga kita menentukan nilai apanya? Iya, nilai di sini. Yaitu P80. Nah, dicari P80-nya. Sekarang letak P80-nya di mana? P80 itu di X 80 per 100 kali N, yaitu di X 80 per 100, N-nya adalah 100, yaitu di X80. X80 di mana? X80 di sini. Nah, di sini. Karena apa? Di sini ini nanti, ini adalah letak P80 ya. Kelas P80. X80 itu di sini, karena di sini itu nanti adalah letak dari X74 sampai 87. Jadi X80-nya di sini. Sehingga kita bisa memperkirakan nanti nilai terendahnya itu ada di kisaran 83,5 tepi bawahnya sampai dengan 89,5. Kita ambil ya, tadi kelasnya adalah di 84 sampai 89, ini kelas P80. Kita tuliskan dulu rumusnya. P80 sama dengan L80 ditambah 80 per 100 kali N dikurangi FK80 dibagi F80 dikalikan dengan P. Nah, karena berkisar di tepi bawahnya 83,5 sampai dengan 89,5, maka L80-nya adalah ini, 83,5. Kemudian P-nya adalah 89,5 tepi atas dikurangi tepi bawahnya yaitu 83,5, yaitu ketemu 6. N-nya berapa? N-nya 100. Kemudian F80-nya berapa? Ini kelas yang memuat P80, berarti F80-nya di sini. Ini adalah F80, jadi ketemu 14. FK80-nya yang mana? FK80 adalah jumlah frekuensi sebelum F80, berarti ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ketemunya adalah 73. Jadi adalah ini 73. Tinggal dimasukkan nantinya, jadi sama dengan L80-nya diganti dengan 83,5 ditambah ini ya. Nah, ini adalah 80 dikurangi 73 berapa? 80 dikurangi 73 adalah 7. 7 dibagi 14 dikali 6. Nah, sehingga ini bisa disederhanakan menjadi setengah ya. Setengah kali 6 itu berapa? 3. Jadi hasilnya nanti adalah 83,5 ditambah 3, yaitu 86,5. Jadi nilai terendah peserta tes yang diterima adalah 86,5.
Nah, di sini tadi yang diterima kan 20 orang. Nah, sehingga ini 13, ini ditambah 7 ya. Berarti di sini 7 orang nilainya kurang dari 86,5. Jadi nanti tidak diterima. Latihan soal, nah ada tabel berikut. Nah, silakan dikerjakan.